Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Baik Ananda, sebelum kita melaksanakan aktivitas atau PBM online kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagi Ananda, minggu kemarin kita sudah membahas tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hari ini kita membahas makna dan juga alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik Ananda, teacher akan mengulangi sedikit penjelasan minggu kemarin, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan motivasi dan inspirasi, semangat, tekad, dan juga cita-cita hukum dan moral yang harus ditegakkan. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna alinea pertama ini menunjukkan suatu keteguhan dan tekad bangsa Indonesia menegakkan suatu kemerdekaan dan menentang suatu penjajahan. Selain itu, alinea yang pertama ini memiliki dua dalil. Yang pertama dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif. Apa itu yang dimaksud dengan dalil objektif? Dalil objektif adalah bahwa setiap penjajahan yang ada di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kemerdekaan juga merupakan hak asasi setiap bangsa yang ada di dunia ini. Itulah yang dimaksud dengan dalil objektif. Yang kedua adalah dalil subjektif. Apa itu yang dimaksud dengan dalil subjektif? Dalil subjektif adalah suatu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Itulah yang dimaksud dengan dalil subjektif. Jadi, dari uraian alinea yang pertama ini, alinea yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan, yaitu yang pertama bahwa kemerdekaan adalah suatu hak asasi setiap bangsa yang ada di dunia ini. Yang kedua, apapun bentuk penjajahan yang ada di dunia ini harus dihapuskan. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia perlu membantu bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Yang keempat adalah mengandung pernyataan objektif. Teacher tadi sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan dalil objektif. Pernyataan objektif adalah penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus dihapuskan.
Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu mengandung pernyataan subjektif. Dan begitu juga teacher sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan dalil subjektif tadi. Pernyataan subjektif ini adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi di sini bisa diambil suatu kesimpulan bahwa bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Itulah makna atau kesimpulan makna dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya alinea yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Arti atau makna dari alinea yang kedua ini adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dan juga menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua adalah momentum yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah makna dari alinea yang kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya alinea yang ketiga. Alinea yang ketiga menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itulah alinea yang ketiga. Jadi maknanya adalah bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah atas anugerah dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itulah makna dari alinea yang ketiga. Selanjutnya alinea yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, makna dari alinea yang keempat ini, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua adalah ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga adalah bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi, prinsip yang ketiga dan keempat dapat kita lihat di dalam pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, di alinea yang keempat ini juga memuat dasar negara, yaitu Pancasila, yang memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelima sila ini merupakan satu kebulatan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi dengan demikian dicantumkannya rumusan Pancasila ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional. Pancasila sah, berlaku, dan juga mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga setiap warga negara Indonesia. Untuk itu kepada Ananda semua, Ananda harus menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai alinea dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada Ananda yang kurang mengerti, kurang memahami apa yang teacher sampaikan di dalam video ini, Ananda bisa mengomentari teacher melalui classroom maupun melalui WA. Dan teacher selalu mengingatkan kembali buku paket yang telah dibagikan wali kelas. Ananda bisa baca-baca karena buku paket tersebut bisa membantu Ananda untuk cepat memahami apa yang teacher sampaikan. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.